buat sebari video aku ke seluruh sosial media kalian. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvita Ferreran S dari program studi S1 Perbankan Syariah angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sistem keuangan dan lembaga keuangan. Sebelum saya langsung masuk ke dalam inti materi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menghubungkan antara pelaku ekonomi, sektor rumah tangga, dan perusahaan dalam melakukan interaksi ekonomi. Yang kedua, lembaga keuangan berkembang atau yang sering disingkat dengan LKBB adalah lembaga yang liabilitasnya tidak dapat diklasifikasikan dengan uang, menyalurkan dana kepada masyarakat terutama melalui penyertaan modal atau pembiayaan investasi perusahaan. Selanjutnya adalah lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan pada prinsipnya sering pula disebut sebagai lembaga intermediasi atau yang sering disebut dengan bahasa Inggrisnya financial intermediary. Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu atau rumah tangga untuk tujuan penyediaan dan bagi unit ekonomi lain. Nah, lembaga keuangan yang tidak melakukan fungsi intermediasi antara lain perusahaan sekuritas, perusahaan broker, dan dealer. Selanjutnya, bentuk-bentuk lembaga intermediasi keuangan itu terbagi menjadi 3, dan yang pertama itu adalah depository intermediaries, yang kedua kontraktual intermediaries, dan yang terakhir adalah investment intermediaries. Nah, selanjutnya, jenis-jenis intermediasi keuangan itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah intermediasi denominasi, dan yang kedua intermediasi risiko, ketiga intermediasi jatuh tempo, keempat intermediasi informasi, kelima intermediasi lokasi, dan yang terakhir adalah intermediasi mata uang. Begitulah, sekian dari informasi dari fungsi dari lembaga keuangan itu tersendiri ada 5. Yang pertama itu adalah melancarkan pertukaran produk, artinya melancarkan pertukaran produk yang menggunakan uang dan instrumen kredit. Dan yang kedua adalah menghimpun dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan kembali lagi disalurkan dalam bentuk pinjaman. Dan yang ketiga, memberikan analisis dan informasi ekonomi. Lembaga intermediasi dalam sistem keuangan Indonesia antara lain Bank Umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan reksadana. Pengertian dari broker itu adalah surat-surat berharga bertindak hanya sebagai penghubung antara pembeli dan penjual surat-surat berharga. Sedangkan dealer adalah surat-surat berharga yang tidak hanya mempertemukan pembeli dan penjual surat-surat berharga, tapi juga pembeli surat-surat berharga untuk kepentingan dan kebutuhan. Sekian penjelasan sedikit materi tentang sistem keuangan dan lembaga keuangan dari saya. Apabila saya mempunyai salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.